Iya, pertama-tama, kenapa kita harus melakukan cloning pada repositori? Beberapa alasan mengapa kita harus melakukan cloning repositori, yaitu yang pertama, sebagai cadangan atau backup. Yang kedua, editing in an IDE. Yang ketiga, untuk editing offline. Yang keempat, agar bisa mengedit beberapa file. Yang kelima, running the code. Yang keenam, yaitu menjalankan tes atau running the test. Yang pertama, creating a backup. Repository cloning berarti seorang membuat sebuah backup atau salinan proyek secara keseluruhan, termasuk cabang, hal-hal kecil, bahkan histori pada komputer, dan lain-lain. Jadi sebaiknya ketika kita melakukan cloning repository, harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa masih memiliki backup atau salinannya lengkap dari keamanan mesin proyek. Yang kedua, editing in an IDE. Antarmuka basis web tidak se-powerful seperti editing di IDE. Jadi jika ingin mengedit konten sepanjang hari, kita harus melakukannya secara teratur pada lokal di komputer. Editing offline. Jadi kita tidak bisa mengedit langsung pada GitHub kecuali jika terhubung dengan koneksi internet. Dan kita dapat mengcloning repository itu secara lokal hanya dengan editing offline. Ada editing multiple file atau mengedit beberapa file. Jadi salah satu keterbatasan utama saat mengedit pada GitHub itu karena tidak ada cara untuk satu-satu perubahan terkait membuat hal itu menjadi single commit. Yang berikutnya, running the code. Pada seseorang ingin dapat menjalankan kode. Jadi tujuannya adalah untuk menguji kinerjanya apakah kode tersebut itu bisa di-running atau tidak. Kemudian running the test. Jika tes pada proyek dilakukan secara otomatis, hal itu bermanfaat gitu untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada perubahan kerusakan pada software. Jadi memastikan bahwa softwarenya itu baik-baik saja dan tidak ada kerusakan sedikit pun. Nah, cara-caranya yaitu jika ingin melakukan cloning repository, sebaiknya menginstal sistem kontrol versi Git langsung pada komputer, atau perlu menginstal GUI yang akan membuat atau membantu pada operasi umum pada Git. Jadi memang ada beberapa aplikasi berbeda yang tersedia yang menyediakan GUI yang bekerja pada repository Git. Ya, ini adalah langkah pertama untuk menggunakan GitHub pada Mac. Itu pertama masuk ke pada situs mac.github.com untuk mendownload aplikasi GitHub tersebut. Setelah saya mendownload, maka aplikasi akan diinstal dan akan masuk ke dalam folder aplikasi. Nah, ini adalah merupakan tampilan pertama ketika Anda telah selesai menginstal aplikasi GitHub. Kemudian saya awal ini akan melakukan making commit. Saya akan membuat commit dengan cara saya membuka akun saya pada aplikasi GitHub. Kemudian saya membuka salah satu repository saya dan saya akan menekan tombol clone yang ada di samping kanan itu. Lalu kemudian memilih aplikasi GitHub untuk mengcloning repository yang saya punya. Nah, pencet clone, kemudian GitHub akan memproses cloning dari repository yang saya punya. Setelah selesai di cloning, maka kemudian saya akan memulai proses membuat commit. Saya akan membuat sebuah file berupa HTML untuk mencoba apakah bisa membuat perubahan pada
pada repository relawan online saya. Ya, saya akan saya membuat uh, file bernama new feature.html. Kemudian pada new feature ini saya masukkan ke dalam repository relawan online saya. Nah, kemudian akan terjadi perubahan pada GitHub. Nah, di sini akan muncul yaitu new feature copy. Nah, di sini uh, saya akan menuliskan judul berupa perubahan 1 dan deskripsi dari perubahan yang saya lakukan. Ya, di sini saya tulis ini merupakan perubahan pertama, lalu tekan commit to master. Master merupakan branch yang saya buat. Kemudian saya synchronize dengan repository yang saya punya. Di sini ada tulisan 1, nah sekarang sudah berubah menjadi 0. Nah, kemudian setelah selesai mensynchronize, lalu untuk langkah kedua yaitu adalah view view untuk melihat apa yang berubah. Nah, di sini untuk melihat apa yang berubah, Anda hanya tinggal menekan tab branch yang ada di atas aplikasi GitHub di sebelah history. Nah, kemudian di situ akan menampilkan ya di situ akan menampilkan perubahan 1 yaitu commit yang tadi saya telah buat. Nah, sekian langkah-langkah yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita berhasil mencoba mendownload dan menginstal dan menggunakan GitHub for Mac, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan download, install, dan mencoba GitHub pada Windows. Untuk mendownload, silakan copy link berikut, kemudian copy ke browser. Maka kita akan masuk ke halaman GitHub Windows. Silakan klik download GitHub for Windows. Kemudian simpan di laptop. Setelah berhasil download, kita akan menginstal GitHub for Windows di laptop kita. Klik GitHub Setup. Kemudian aplikasi ini akan mencoba untuk menghubungkan ke internet, dan jangan lupa aktifkan koneksi internet pada komputer. Setelah berhasil, maka akan ada security warning. Klik install. Kemudian di sini akan mulai proses download GitHub for Windows. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Silakan ditunggu sampai download selesai. Proses installing sudah 100%. Setelah kita mengklik GitHub Setup, maka akan muncul security warning atau peringatan keamanan. Klik install. Kemudian kita akan memulai installing GitHub. Tunggu beberapa menit karena proses ini akan mendownload GitHub.
Setelah proses selesai, GitHub telah terinstall, kemudian kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu login. Di sini kita sebelumnya harus memiliki akun di GitHub terlebih dahulu. Karena saya sudah memiliki akun, saya bisa langsung melakukan login. Login dengan menggunakan username atau email yang Anda gunakan pada GitHub. Dan jangan lupa password, masukkan juga password yang benar. Kemudian klik login. Nah, setelah berhasil login, kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu configure. Klik continue. Kemudian ini akan masuk ke proses repository. Kita dapat skip proses ini. Ya, selanjutnya jika kita ingin menambahkan repository namun kita belum memiliki akun di GitHub, maka kita sign up dulu, yaitu buka github.com. Nah, ini sudah terbuka. Kita serah isi dulu nama, nickname-nya apa, emailnya. Sign up for GitHub. Ya. Ketika kita udah sign ke GitHub, kemudian kita udah terkoneksi oleh GitHub, maka kita akan mengirimkan email ke alamat email kita. Dan ini emailnya dari GitHub. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk mengcloning repository. Yang langkah pertama yang dilakukan yaitu klik tombol plus yang ada di sebelah kiri atas, kemudian pilih folder yang ingin diklon. Misalkan di sini adalah folder mini project, kemudian pilih clone mini project. Nah, di sini kita akan memilih tempat untuk menyimpan repository, misalkan di dokumen, kemudian oke. Nah, cloning mini project akan dilakukan. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, ini akan masuk ke sini, ke folder dokumen untuk cloning yang tadi. Nah, kemudian di sini kita juga bisa untuk menambahkan repository baru. Create repository di sini untuk menambahkan juga bisa, kemudian clone. Dan di sini Pada langkah selanjutnya, kita akan membuat proyek baru dengan membuat branch pada GitHub. Langkah pertama yakni dengan klik pada branch, kemudian create new, kemudian kita ketikkan nama file yang akan kita buat. Contoh ini berisi nama file. Kita tuliskan new file. Kemudian klik centang yang pada tombol biru. Nah, kemudian ini kan belum ada perubahan pada lokal. Kemudian kita membuat master, klik pada create pull request pada pojok kanan atas. Kemudian kita memasukkan deskripsi. Deskripsi ini adalah berupa kode yang akan kita
yang akan kita kirimkan, yang secara otomatis itu dapat di merge atau digabung. Di sini dapat kita membuat proyek codingan HTML, kemudian kita copy dan kita paste pada description seperti di bawah ini. Kemudian klik centang pada send pull request. Jadi GitHub ini adalah bukan sebagai text editor atau semacam IDE. Jadi dia hanya dapat berkolaborasi dengan programmer lain atau dapat mengedit dan mereview. Nah, kemudian kita dapat melihat pada GitHub online. Nah, seperti di bawah ini. Ini adalah mini proyek dari SPBU. Nah, setelah itu kita dapat mensinkron dengan klik sinkron pada branch tersebut. Pada sinkron ini otomatis file yang telah kita buat tadi itu sudah di commit atau sudah divalidasi. Nah, pada GitHub ini kita juga dapat menggunakan command line seperti halnya pada Windows. Untuk mengkonfigurasi command line-nya sendiri, kita harus pergi ke setting, kemudian option, lalu pilih di sini apa yang kita inginkan. Kita dapat memilih PowerShell untuk shell kita. Selain itu, nah kita coba untuk membuka open in Git shell. Seperti ini tampilannya sebagaimana CMD pada Windows. Lalu kita juga dapat mencarinya dalam start. Kita tuliskan GitHub. Nah, di sini kita dapat menemukan Git shell.